Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pemirsa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua terkait agama Islam, terutama hal-hal yang mengenai Al-Quran. Dan yang lebih penting lagi, semoga kita bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui bersama. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang baik untuk membaca Al-Quran, ya. Dari 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari dalam waktu sebulan, itu ada beberapa waktu yang kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, ya. Baik, langsung saja kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil mukhtarah lil qiraah. Pasal yang menerangkan tentang waktu-waktu al-mukhtarah yang terpilih, yang bagus, lil qiraah, untuk membaca Al-Quran. I'lam anna afdalal qiraah makana fi sholati. Ketahuilah bahwa yang paling utama membaca Al-Quran itu adalah di dalam sholat, ya. Jadi waktu yang sangat baik untuk membaca Al-Quran itu adalah ketika sholat, lebih tepatnya ketika setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kenapa sangat baik, ya? Karena di riwayat lain dikatakan bahwa barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan sholat. Di riwayat lain lagi dikatakan, barang siapa yang ingin Allah berbicara kepada dia, maka hendaklah dia membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau kita ingin berbicara kepada Allah, sholat, kita ingin agar Allah berbicara kepada kita, membaca Al-Quran, ya. Kalau baca Qurannya di dalam sholat, maka yang terjadi bukan monolog tapi dialog, ya. Allah berbicara kita dan kita juga berbicara kepada Allah. Wa madhabus Syafi'i wa ghairihi anna tatwil al-qiyami fi sholati afdalu min tatwilis sujud. Terkait membaca Al-Quran di dalam sholat ini, madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain berpendapat bahwa tatwil al-qiyam fi sholah afdol min tatwilis sujud. Memperlama berdiri di dalam sholat, ya. Memperlama berdiri artinya memperbanyak bacaan Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Itu afdol, lebih baik, min tatwilis sujud, daripada memperbanyak atau memperlama sujud. Padahal kita tahu bahwa jarak terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud, ya. Tapi ternyata mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain berpendapat lebih baik lama berdiri daripada lama sujud. Saking baiknya, saking afdolnya membaca Al-Quran di dalam sholat. Wa amal qira'atu fi ghairi shalah fa afdaluha qira'atul lail. Sedangkan membaca Al-Quran di luar sholat, kalau tadi jelas, ya, antara bacaan Al-Quran di dalam sholat dan di luar sholat, maka yang afdal bacaan di dalam sholat. Sekarang kita bicara yang di luar sholat. Fa afdaluha qira'atul lail. Membaca Al-Quran kalau terkait waktunya antara siang dan malam, maka yang afdal adalah membaca Al-Quran di saat malam hari. Wan nisful akhir minal lail afdalu minal awal.
siang dan malam lebih baik malam. Malamnya dibagi lagi, nisful akhir afdal minal awal, setengah malam terakhir ya lebih baik daripada yang awal. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubah, dan membaca Al-Quran antara maghrib dan isya itu mahbubah, sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat dianjurkan ya, bainal maghrib wal isya. Jadi setelah sholat maghrib kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran hingga datangnya waktu isya. Wa ammal qira'atu fin nahar fa afdaluha ba'da sholati subhi. Ya, siang dan malam lebih baik malam, malamnya dibagi lagi, setengah akhir lebih baik setengah daripada setengah malam yang awal. Kemudian di malam itu adalah ada waktu antara maghrib dan isya yang juga baik. Kemudian kita bicara yang siang sekarang. Fa afdaluha ba'da sholati subhi. Di saat siang itu ya, dari setelah subuh sampai maghrib itu fa afdaluha ba'da sholati subhi. Yang sangat baik untuk membaca Al-Quran adalah setelah sholat subuh. Wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqati lima'nan fihi. Dan tidak ada kemakruhan dalam membaca Al-Quran di satu waktu ya, minal awqat lima'nan fihi, dari beberapa waktu berdasarkan pengertian pada keterangan di atas. Jadi karena di atas tadi diterangkan bahwa yang baik itu di dalam sholat daripada di luar sholat, yang baik itu malam daripada siang, di malam yang baik itu setengah akhir daripada setengah awal. Karena pengertian itu terus kita menyimpulkan berarti ada waktu yang makruh untuk membaca Al-Quran. Enggak gitu ya. La karoha, enggak ada waktu yang kita dimakruhkan untuk membaca Al-Quran, itu enggak ada. Bahkan 24 jam untuk Al-Quran pun enggak masalah ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kita sudah mengetahui waktu-waktu yang afdal kemudian kita anggap waktu-waktu selain itu berarti makruh. Enggak demikian. Maksudnya seperti itu kalimat ini. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'an ibni Rifa'ah ya. Ada keterangan dari Imam Ibnu Abi Dawud ya, dari Syekh Mu'an bin Rifa'ah an masyayikhihi, dan dari guru-guru mereka, annahum karihul qira'ah ba'dal asri. Mereka itu ya, Mu'an ibni Rifa'ah itu sangat tidak menyukai ya, karihu al-qira'ah ba'dal asri, tidak menyukai membaca Al-Quran setelah sholat asar. Wa qalu hiya dirasatu yahud, dan mereka berpendapat bahwa waktu setelah asar itu adalah waktunya orang Yahudi membaca kitab ya. Jadi mereka memakruhkan, sangat tidak menyukai membaca Al-Quran setelah sholat asar. Fawairu magbulin wala aslalahu, tapi menurut Imam An-Nawawi ya, pengarang kitab At-Tibyan ini, pendapat mereka itu tidak diterima dan tidak memiliki dasar hukum ya. Jadi tidak ada waktu yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Wa yukhtaru minal ayyami yaumul jumu'ah, dan dari golongan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, yukhtaru minal ayyami yaumul jumu'ah, yang baik untuk membaca Al-Quran adalah di hari Jumat. Wal itsnaini wal khamisi, dan hari Senin dan juga hari Kamis. Ini waktu-waktu atau hari-hari yang kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jumat, Senin, Kamis. Wa yaumu Arafah, dan saat hari Arafah ya, atau tanggal 9 Dzulhijjah, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Wa minal a'syaril ushril akhir min Ramadan, dan dari golongan 10 harian dalam setahun ada 10 hari yang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, yaitu al-ashrul akhir, 10 hari terakhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wal ushrul awal, dan 10 hari pertama, min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Wa minasyuhur Ramadan, dan dari bulan-bulan, golongan bulan yang baik dalam membaca Al-Quran, ya tentu saja bulan di saat turun Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Kalau boleh saya ringkas ya, dari antara di dalam sholat dan di luar sholat, yang afdol di dalam sholat. Antara siang dan malam, yang afdol malam. Malam dibagi lagi, yang afdol setengah akhir daripada setengah malam yang awal. Antara maghrib dan isya, mahbubah juga. Kemudian di siang itu yang baik adalah ba'das subahi, setelah sholat subuh. Kemudian dari hari-hari yang baik, Jumat, Senin, Kamis. Kemudian 10 harian yang baik, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari golongan bulan yang baik untuk membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat, semoga membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran dan semakin rajin membaca Al-Quran. Dan kelak kita berdoa semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.